Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Firmansyah dari Prodi Manajemen kelas D. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas kertas kerja. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu kertas kerja. Jadi kertas kerja sendiri adalah ringkasan dari data-data dari seluruh ringkasan data-data dari seluruh pencatatan akuntansi yang dimana berguna untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk menganalisis dari suatu laporan keuangan perusahaan tadi. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terkait format tabel. Di sini ada judul pada bagian paling atas, lalu ada kolom nama akun, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan juga neraca. Oke, untuk pada bagian neraca saldo sebelum penyesuaian, kita sumber datanya itu berasal dari neraca saldo setelah kita mencatat jurnal umum. Nah, jadi neraca saldo akun, istilahnya nominal-nominal yang ada di neraca saldo tersebut dipindahkan pada kertas kerja. Nah, hasilnya harus balance, yang dimana di debit 37.800 dan di kredit 37.800, yang menandakan bahwa pencatatan pada neraca saldo sebelum penyesuaian ini dikatakan benar. Lanjut pada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian sumber datanya juga kurang lebih sama seperti istilahnya sama seperti neraca saldo sebelum penyesuaian, di mana nominal yang ada di jurnal penyesuaian itu dipindahkan pada kolom-kolom kertas kerja pada bagian kolom jurnal penyesuaian. Nah, pastikan hasil debit dan kreditnya itu sama, yang menandakan bahwa pencatatan pada kolom jurnal penyesuaian itu benar. Lanjut pada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian juga sama. Sebelumnya kita sudah membuat tabel pada neraca saldo setelah penyesuaian, lalu kita pindahkan ke kolom kertas kerja pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian ini didapatkan yang dimana selisih antara neraca saldo sebelum penyesuaian dan juga jurnal penyesuaian. Nah, jika dia berada di debit dan jika dia debit ketemu kredit, maka dia harus dikurangkan nominalnya. Begitu juga sebaliknya. Dan jika debit ketemu debit, maka nominal tersebut ditambahkan. Begitu juga pada kolom kredit. Oke. Nah, pastikan juga pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian itu sama, istilahnya debit kreditnya itu seimbang atau balance, yang menandakan bahwa pencatatan pada neraca saldo setelah penyesuaian itu benar. Oke, lanjut pada kolom laba rugi. Nah, kolom laba rugi sendiri itu terdiri dari akun-akun nominal. Nah, akun-akun nominal ini adalah akun-akun yang berada di benua pendapatan dan juga beban. Di sini bisa kita lihat pada akun nominal atau pada kolom laba rugi ada pendapatan jasa foto indoor dipindahkan, maka pendapatan jasa foto indoor sebesar 4.400 di kredit, lalu pendapatan jasa foto outdoor sebesar 14.150 di kredit, lalu beban cetak foto 2.565 di debit, lalu untuk beban sewa kantor 2.600, lalu beban sewa alat fotografi 1.300, beban gaji sebesar 2.600, lalu beban listrik air telepon sebesar 1.030, lalu beban perlengkapan sebesar 940, lalu beban iklan sebesar 1.730, beban
kendaraan operasional sebesar 570, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 100, dan juga beban lain-lain sebesar 310. Nah, hasil tadi ditambahkan debit dan kreditnya, dan juga jika pada kolom debit dan kreditnya terjadi selisih atau tidak balance, tidak masalah, itu tandanya akan terjadi antara terjadinya laba atau rugi. Jika dia mendapatkan laba, maka selisihnya terletak di sebelah debit, lalu jika dia rugi terletak di sebelah kredit. Maka perusahaan tersebut mengalami laba sebesar 4.805 ya benar. Lalu lanjut pada kolom neraca. Kolom neraca sendiri, akun-akunnya dapat disebut juga akun-akun real, yang dimana dia terdiri dari akun di benua aset, utang, dan juga modal. Oke, akun-akun tersebut yaitu kas di BNI di debit sebesar 12.085, piutang usaha sebesar 4.250, lalu perlengkapan sebesar 160, lalu sewa kendaraan dibayar di muka sebesar 3.080, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 5.000, utang usaha sebesar 100, utang gaji sebesar 5.750, lalu pendapatan diterima di muka sebesar 200, beban yang masih harus dibayar sebesar 2.400, lalu modal yoyo sebesar 12.500, lalu drive yoyo sebesar 1.300 Lalu pada kolom debit dan kreditnya juga sama, dijumlahkan semua. Jika dia tidak balance, tandanya itu ada terjadi penambahan aset atau pengurangan aset. Jika selisihnya berada di kredit, maka terjadi penambahan aset. Jika selisihnya di debit, maka terjadi pengurangan aset. Nah, di sini dapat selisih yang dimana di debit 25.875 dan di kredit sebesar 21.070. Lalu selisihnya berada di kredit sebesar 4.085, yang artinya terjadi penambahan aset sebesar 4.085. Oke, sudah itu ditambahkan pada seluruh kolom. Nah, jika pada kedua kolom sudah balance, tandanya pencatatan tersebut benar. Oke, sekian dari saya, terima kasih.